Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prandio Zinarki, NPM 187555010, Program Studi Akuntansi Perpajakan semester 4. Di sini saya akan menjabarkan sedikit pembahasan tentang materi-materi di minggu ke-14 mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Yang pertama, peran penting Undang-Undang Desa dalam pembangunan dan kemajuan desa. Yang kedua, prosedur dan penyusunan APB desa. Yang ketiga, prosedur pengelolaan keuangan desa dan struktur APB desa. Dan terakhir, prosedur teknis keuangan atau SOP desa. 1. Peranan penting Undang-Undang Desa dalam pembangunan dan kemajuan desa. Definisi desa itu sendiri adalah, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa merupakan cikal bakal dari bangkitnya desa dari ketertinggalan. Dengan adanya undang-undang ini, desa menjadi bisa lebih mandiri dalam melakukan pembangunan desa. Hal inilah yang menjadi dasar atas bangkitnya desa. Kemandirian desa dapat juga berkat dibentuknya pemerintah desa. Pemerintahan desa inilah yang membawa desa ke dalam kemandiriannya. Latar belakang, bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 2. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. 3. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah banyak mengalami perkembangan berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan pengaturan. Tujuan pengaturan ini antara lain adalah 1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. 4. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Selanjutnya adalah kewenangan desa. Desa memiliki beberapa kewenangan, dibagi menjadi 2. 1. Kewenangan berdasarkan hak asal. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten dan kota. 2. Kewenangan lokal berskala desa. Ini adalah kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas pengaturan desa adalah 1. Rekognisi, 2. Subsidiaritas, 3. Kebersamaan, 4. Keberagaman, 5. Gotong royong, 6. Kekeluargaan, 7. Musyawarah, 8. Demokrasi, 9. Kemandirian, 10. Partisipasi, 11. Kesetaraan, dan yang terakhir adalah pemberdayaan dan berkelanjutan. Prosedur penyusunan APBD desa. Anggaran pendapatan belanja desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan tingkat desa. Proses penganggaran dimulai setelah RKP desa ditetapkan, dilanjutkan proses penyusunan APB desa, rencana kegiatan, dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB desa adalah satu, pemerintah daerah atau pemerintah desanya tersebut, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Dua, BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Tiga, perwakilan warga. Contohnya seperti tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, dan organisasi kemasyarakatan. Empat, bupati atau camat. Selanjutnya adalah ketentuan penyusunan APB desa, yaitu meliputi APB desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. APB desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Dan rancangan APB desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disingkat dengan BPD. APB desa dapat disusun sejak bulan September, harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Prosedur pengelolaan keuangan desa. Struktur APB desa. 5 siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pendatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB desa. Pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepada kepala desa, KAUR keuangan. Dalam kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat. Penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh KAUR keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum atau biasa disingkat dengan BKU yang ditutup setiap akhir bulan. Pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada bupati atau wali kota, pemerintah desa berkewajiban mengonfirmasi kepada masyarakat melalui media informasi agar tidak terjadi miskomunikasi antara perangkat desa dan juga masyarakatnya. Struktur APB desa. 1. Pendapatan desa. Pendapatan desa asli atau biasa disingkat dengan PAD desa. Transfer dan pendapatan lain-lain. Belanja desa meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pembiayaan desa meliputi dua sektor, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya adalah prosedur teknis keuangan desa atau SOP desa. Tujuan SOP keuangan secara umum untuk menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas dengan tepat, cepat, efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan. Pentingnya SOP dan berbagai peran. Pembagian peran PTPKD yang berisi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan pelaksana kegiatan dirincikan dalam dokumen SOP. Pengelolaan keuangan desa mulai dari urusan dokumen yang dipegang atau dikuasai, ukuran waktu atau tenggat sirkulasi dokumen, dan masing-masing tanggung jawab pelaporan juga didistribusi kepada masing-masing peran. Setelah desa paham mengenai bagaimana cara pengelola keuangan desa dengan pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam SOP pengelolaan keuangan desa, maka mekanisme SOP bisa diimplementasikan menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan desa. Jadi, setiap bagian mempunyai tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tidak terjadi penumpukan tugas dan juga pengambilan tugas oleh badan yang bukan merupakan kewajibannya. Penjelasan mengenai alur SOP keuangan desa.
Yaitu yang pertama adalah TPK desa dan penggunaan anggaran desa mengajukan RAB dan SPP kegiatan laporan paling lambat 7 hari kalender BKPK sebagai bukti transaksi dokumentasi notulensi dan dikirim ke sekretaris desa. Selanjutnya, sekretaris desa melakukan verifikasi dalam jangka waktu 2 hari jam kerja. Berarti jika itu di hari Jumat dan hari Sabtu dan Minggu libur, maka hari Selasa. Setelah dilakukan verifikasi dokumen tersebut diajukan kepada kepala desa. Verifikasi pendapatan persetujuan dari kepala desa setelah ketika verifikasi telah disetujui oleh kepala desa memberikan surat perintah membayar kepada bendahara desa. Bendahara desa melakukan pembayaran disertai kwitansi dan potongan pajak paling lambat 2 hari kerja. Proses penyusunan APD desa. Oke, di sini terdiri dari beberapa bagian. 1. Pelaksanaan kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. 2. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa atau RAPB desa dan menyampaikan kepada kepala desa. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Promosi Lawatan Desa atau biasa disebut dengan BPD untuk dibahas dan disampaikan bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan juga BPD-nya. 4. Rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Selanjutnya, yang kelima, bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi APB desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan perdes tentang APB desa. Dalam hal bupati atau wali kota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan perdesa tentang APB desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan atau evaluasi paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh aparat desa, kepala desa tetap menetapkan rancangan perdes tentang APB desa menjadi perdesa. Bupati atau wali kota membatalkan peraturan desa jika tetap ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan bupati atau wali kota yang sekaligus menyatakan berlakunya lagi APB desa tahun anggaran sebelumnya. Peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Ya, ini adalah ilustrasi tentang penyusunan perdes APB desa. Bisa kita lihat dengan cara sesama seperti yang dijelaskan tadi secara gamblangnya dan ini adalah ilustrasinya. Oke, sekian, terima kasih.